Baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Batal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Mas, berarti keputusan untuk fokus menindaklanjuti di PLPM ya Mas, bukan di Direktorat Gratifikasi ini, apakah hasil rapat pimpinan, rapat tingkat pimpinan gitu Mas? Iya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa terkait isu tersebut Direktorat Gratifikasi ini tidak berhenti. Mereka tetap mengumpulkan data-data, mereka tetap mengumpulkan bahan-bahan untuk disuplai ke teman-teman di Direktorat PLPM. Jadi ini adalah lintas direktorat. Nah, fokusnya sekarang adalah untuk kesekian kalinya di Direktorat PLPM. Jadi artinya penegasan aja Direktorat Gratifikasi tidak akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi Mas? Ya, sudah tidak ke sana lagi. Mas, ini kan di PLPM berarti ada kemungkinan jika datanya lengkap akan dibuka penyelidikan oleh KPK? Ya, saya tidak mau berandai-andai. Nanti kita akan lihat alat buktinya atau calon alat buktinya seperti apa setelah proses penelaahan. Mas, mungkin bisa dijelaskan kalau misalkan proses-proses yang ada di PLPM ini setelah meminta klarifikasi dari pelapor, selanjutnya itu apa aja sih Mas? Jadi biar mungkin publik juga biar bisa tahu apa sih yang akan dilakukan KPK di sana. Ya, secara umum pada saat ada pihak yang memberikan laporan atau pengaduan adanya tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan verifikasi kurang lebih 1-2 hari. Setelah itu ada proses penelaahan. Penelaahan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8-14 hari, dan apabila bisa ditindaklanjuti ada proses full bucket atau full info, dan ini service level agreement-nya sekitar 30 hari. Baru setelah itu diekspos, dipaparkan apakah ini bisa ditindaklanjuti ke tahapan penyelidikan atau masih dibutuhkan
dokumen pendukung lainnya atau keterangan lainnya dari pihak-pihak yang terkait pelaporan tersebut. Nah biasanya kalau misalkan di tahapan PLPM ini pihak terlapor itu biasanya dimintai klarifikasi itu di tahap mana, Mas? Saya belum bisa memberikan jawaban apakah nanti pihak terlapor juga akan diklarifikasi atau tidak. Tapi yang jelas pelapor pasti diklarifikasi atau pihak-pihak terkait mungkin yang diduga ada kaitannya terhadap laporan tersebut. Untuk kepastiannya tentunya kita akan tunggu sama-sama nanti prosesnya. Oke, Mas, ini kan sikap KPK berubah drastis, Mas. Sebelumnya berapi-api akan memanggil, terus tiba-tiba direktorat gratifikasi batal. Ini publik pasti akan mempertanyakan apakah ada tekanan-tekanan dari entah pihak-pihak dewa-dewa sana gitu, Mas, terhadap KPK sehingga KPK batal memanggil tersebut. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sampai dengan saat ini kita juga masih membuka kesempatan kepada saudara K apabila memang ada niatan untuk melakukan mungkin press release sendiri atau penyampaian kepada publik, itu pun ya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan gitu. Jadi bukan berarti menggebu-gebu atau tidak menggebu-gebu. KPK bekerja berdasarkan kerangka hukum, berdasarkan kewenangan, berdasarkan undang-undang. Pada saat ini penanganan perkaranya sudah dilakukan di Direktorat PLPM, nah tentunya itu tetap bisa ditindaklanjuti, ya. Bukan berarti stop, kawan-kawan. Tetap bisa ditindaklanjuti. Jadi tahapannya sudah tahapan di atas tahapan yang bisa dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi. Tapi kalau di Direktorat PLPM ini ada kemungkinan juga memanggil pihak-pihak penyelenggara negara yang masih seperti Presiden Jokowi atau kakaknya gitu, Mas, juga Nakabungan, karena kan sudah di PLPM. Ya, kembali lagi saya tidak bisa berandai-andai tindakan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kita di Direktorat PLPM, saksi-saksi atau pihak-pihak terkait mana saja yang akan dimintai keterangan. Tentunya mereka punya sarana untuk menilai pihak-pihak mana saja nanti akan diminta.